Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film berjudul Ex Machina yang dirilis pada tahun 2015. Di awal film, kita diperlihatkan seorang programmer bernama Caleb Smith yang sedang bekerja. Kemudian, ia mendapatkan email yang memberitahu bahwa ia telah memenangkan hadiah jalan-jalan ke kediaman Nathan Bateman, CEO dari perusahaan Blue Book. Keesokan harinya, Caleb menaiki sebuah helikopter untuk menuju rumah Nathan. Lalu, ia diturunkan di helipad dekat rumah Nathan, dan selanjutnya, ia harus berjalan kaki. Kemudian, ia menemukan sebuah rumah berkonsep kabin. Lalu di dalam rumah, Caleb langsung disambut oleh Nathan. Setelah berkenalan dan berbincang-bincang, Nathan menunjukkan kamar yang akan didiami Caleb. Ternyata, kamar tersebut tidak dilengkapi jendela, karena berada di dalam tanah. Hal tersebut tentu saja membuat Caleb tidak nyaman. Kemudian, Nathan menjelaskan bahwa semua bangunan ini adalah fasilitas riset yang sengaja ditanamkan kabel fiber optik di bawahnya. Lalu, Nathan memberikan surat perjanjian yang berisi larangan untuk Caleb mempublikasikan hasil risetnya nanti. Caleb awalnya merasa ragu untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Namun, Nathan memberitahu kalau mungkin suatu saat nanti, Caleb pasti akan sangat menyesal jika menolak tawarannya. Akhirnya, Caleb pun luluh. Ia langsung menandatangani surat perjanjian tersebut. Kemudian, Nathan menanyakan tentang tes Turing. Tes Turing adalah di mana manusia berinteraksi dengan komputer, namun jika manusia tersebut tidak sadar bahwa dirinya sedang berinteraksi dengan komputer, maka tes tersebut dinyatakan berhasil. Yang dimana menandakan bahwa komputer tersebut memiliki kecerdasan buatan manusia atau biasa disebut dengan artificial intelligence. Keesokan harinya, Caleb memulai tes sesi pertamanya dengan robot buatan yang bernama Eva. Di dalam ruangan tes, Eva dan Caleb mulai berinteraksi. Sementara itu di ruangan lain, Nathan sedang mengawasi mereka melalui CCTV. Setelah sesi pertama selesai, Caleb merasa terkesan dan kagum karena Eva bisa berbicara layaknya manusia. Malam harinya, Caleb yang tidak bisa tidur melihat Eva yang sedang melakukan kegiatan di kamarnya lewat TV di kamar. Terlihat Eva seperti sedang menuliskan sesuatu di kertas. Lalu tiba-tiba listrik padam dan daya listrik berubah ke generator cadangan. Lantas, Caleb merasa kebingungan karena akses pintunya terkunci. Lalu ketika listrik kembali menyala, dia pun segera keluar kamar untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian di sebuah ruangan, Caleb melihat telepon yang belum pernah ia lihat sebelumnya di rumah ini. Karena penasaran, ia pun mencoba memakai telepon tersebut. Namun ternyata Nathan memperhatikannya dari belakang, dan sontak membuat Caleb terkejut. Nathan bertanya siapa yang akan ditelepon Caleb nanti. Lalu Caleb menjelaskan ia hanya ingin tahu cara kerja telepon tersebut. Kemudian Nathan menjelaskan bahwa jika listrik padam, semua pintu akan otomatis terkunci. Karena itu semua merupakan sistem keamanan yang telah ia atur. Keesokan paginya, Caleb terbangun oleh robot AI perempuan bernama Kyoko yang memberikannya sarapan. Kemudian, Caleb menemui Nathan untuk menanyakan tentang rencana tesnya hari ini. Nathan mempunyai pertanyaan untuk Caleb, yaitu bagaimana perasaan Eva terhadapnya. Selanjutnya,
tes sesi kedua pun dimulai. Eva kemudian menunjukkan sebuah gambar abstrak pada Caleb. Eva berkata, setiap hari ia menggambar sesuatu yang tidak pernah ia mengerti sebelumnya. Caleb pun menyarankan Eva untuk menggambar benda atau manusia. Kemudian, Eva mengajak Caleb untuk berteman dengannya. Namun, ia tidak ingin berbicara satu arah saja, karena Eva ingin tahu tentang Caleb lebih jauh. Caleb lantas menyetujui permintaan Eva dan langsung menceritakan kehidupannya, dimulai dari di mana ia tinggal hingga ketertarikannya pada dunia komputer. Lalu, Eva menanyakan apakah Caleb berteman baik dengan Nathan, namun Caleb tidak memberikan jawaban. Lalu tiba-tiba listrik padam. Kemudian, Eva berdiri dan mengatakan bahwa Caleb seharusnya tidak mempercayai semua perkataan Nathan. Namun, Caleb sendiri tidak mengerti apa maksud Eva berkata seperti itu. Lalu ketika listrik kembali menyala, Eva telah berada di posisinya untuk melanjutkan perbincangannya yang sempat tertunda. Malam harinya, Nathan dan Caleb makan bersama. Lalu, Kyoko tidak sengaja menumpahkan minuman Caleb di meja. Lantas, Nathan pun memarahinya dan berkata bahwa Kyoko adalah robot AI-nya yang gagal karena tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Bahkan, Kyoko sendiri tidak menguasai bahasa Inggris. Nathan juga semakin emosi karena rumahnya kerap mengalami mati listrik, padahal ia telah mengeluarkan banyak uang untuk fasilitas penelitiannya ini. Nathan juga tidak bisa memanggil teknisi ke sini karena para teknisi yang mengerjakan bangunan ini telah dibunuh agar tidak membocorkan rahasia. Setelah emosinya padam, Nathan menanyakan hasil tes hari ini pada Caleb. Caleb mengatakan kalau Eva mulai bisa bercanda dengannya. Nathan juga menanyakan apa yang terjadi ketika listrik padam, karena ia tidak bisa melihat apapun dari CCTV. Caleb lantas berbohong dan mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa selama listrik padam. Di hari selanjutnya, Nathan menunjukkan sesuatu pada Caleb, yaitu tempat di mana Eva diciptakan. Di tempat tersebut, banyak terdapat potongan wajah untuk dipasang pada robot AI. Nathan menjelaskan ia ingin robot AI-nya mampu menduplikasi ekspresi wajah dengan cara meretas ponsel di dunia dan mengunduh data melalui kamera serta mikrofon. Lalu, Nathan menunjukkan sebuah gel terstruktur di mana benda tersebut merupakan otak dari Eva. Kemudian, tes sesi ketiga dilaksanakan. Lalu, Eva memberikan sebuah gambar pada Caleb. Kali ini, ia menggambar sebuah ruangan. Caleb lantas menyadari bahwa Eva belum pernah keluar dari tempat ia diciptakan. Lalu, Caleb menawarinya untuk berjalan-jalan suatu saat nanti. Eva pun lantas menyetujuinya. Ia kemudian menunjukkan dirinya yang kini telah mengenakan pakaian dan memiliki rambut. Caleb pun dibuat terpesona dengan penampilan Eva yang baru. Eva lalu bertanya apakah Caleb tertarik dengannya karena ia sendiri mulai menyukai Caleb. Namun, Caleb merasa risih dengan pertanyaan tersebut. Setelah tes selesai, Caleb bertanya pada Nathan mengapa ia memberikan sensor seksualitas pada Eva. Nathan menjelaskan bahwa ia sengaja memberikan sensor tersebut agar Eva terlihat lebih manusiawi. Nathan juga menambahkan jika suatu saat nanti Caleb ingin berhubungan dengan Eva, ia sangat mengizinkan hal tersebut. Karena ada sensor di kedua kaki Eva yang bisa menciptakan sensasi kenikmatan. Namun, pertanyaan asli Caleb adalah apakah sebuah seksualitas hanya pengalihan agar dirinya tidak sadar bahwa Eva hanyalah sebuah robot? Caleb lantas curiga kalau Nathan membuat Eva hanya untuk merayu dirinya. Lalu Nathan menjelaskan bahwa Eva diprogram untuk menjadi heteroseksual.
Singkat cerita, sesi keempat dimulai. Kali ini, Eva dan Caleb semakin terbuka satu sama lain dan banyak menceritakan tentang diri mereka masing-masing. Tidak lama kemudian, listrik kembali padam. Momen ini dimanfaatkan Caleb untuk menanyakan mengapa ia tidak boleh mempercayai Nathan. Eva menjelaskan bahwa listrik padam adalah karena ulahnya, agar ia bisa melihat cara berperilaku ketika tidak dalam pengamatan kamera. Setelah sesi 4 selesai, Nathan dan Caleb pun pergi untuk menikmati keindahan alam di sekitar. Di sini, Caleb mengetahui bahwa dirinya dipilih karena mampu memberikan pernyataan dengan cepat mengenai riset yang sedang dijalaninya. Nathan juga menjelaskan bahwa Caleb adalah orang terpilih karena bisa mengikuti tes rahasia ini bersamanya. Sekembalinya ke rumah, Nathan pun berolahraga sebelum berhubungan dengan Kyoko. Selanjutnya, ia mendatangi Eva dan merobek gambar buatannya. Sementara itu, Caleb yang baru selesai mandi pergi ke kamar Kyoko untuk mencari Nathan. Namun, Nathan belum kembali. Ia hanya mendapati Kyoko seorang diri di kamar. Tidak lama kemudian, Nathan datang dalam keadaan mabuk berat. Dalam pengaruh minuman, Nathan pun mengajak Kyoko berdansa bersamanya. Setelah puas berdansa, Caleb pun mengantar Nathan ke kamar. Selanjutnya, Caleb menemui Eva. Eva lalu bertanya apa yang terjadi nanti jika dirinya tidak lolos dalam tes ini. Namun, pertanyaan tersebut tentu saja tidak bisa dijawab oleh Caleb. Kemudian, Eva menunjukkan gambarnya yang telah dirobek oleh Nathan. Lalu, listrik kembali padam. Selanjutnya, Caleb menanyakan apa alasan sebenarnya Nathan menciptakan Eva. Nathan menjelaskan Eva hanyalah bagian dari evolusi karena model selanjutnya akan lebih baik lagi, dan model yang lama akan dihapus memorinya untuk menambahkan beberapa fitur baru. Mendengar penjelasan tersebut, Caleb pun merasa kasihan pada Eva. Ia lantas membuat Nathan mabuk berat untuk kemudian mengambil kunci dan masuk ke ruang kerjanya. Kemudian, Caleb melihat hasil tes Turing yang telah dilakukan pada robot AI sebelum Eva. Ternyata, ada banyak robot yang telah dibuat oleh Nathan. Kemudian, Caleb keluar dari ruangan tersebut dan mendatangi Kyoko yang tidak mengenakan pakaian sehelai pun. Lalu, Caleb membuka lemari dan mendapati banyak prototipe robot AI di dalamnya. Kemudian, tiba-tiba saja Kyoko merobek kulitnya untuk menunjukkan tubuh robotnya pada Caleb. Di sisi lain, Nathan yang sudah sadar dari mabuknya segera pergi dari kamarnya. Sementara itu di kamar, Caleb yang merasa ragu terhadap dirinya sendiri merobek tangannya untuk membuktikan bahwa dirinya adalah manusia. Keesokan harinya, sesi tes tahap ke-6 pun dilakukan. Kemudian, Caleb mendatangi Eva yang telah menunggu pertemuannya dengan Caleb sepanjang malam. Lalu, listrik pun kembali padam. Kemudian, Caleb menjelaskan semua kelakuan Nathan dan rencananya untuk memusnahkan Eva. Caleb pun berencana untuk mengajak Eva kabur dari tempat tersebut dengan cara membuat Nathan mabuk berat. Selanjutnya, Caleb menemui Nathan di dapur. Nathan mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir Caleb ikut serta dalam risetnya. Kemudian, ia akan dijemput oleh helikopter keesokan harinya. Lalu saat Caleb menawarkan minuman pada Nathan, Nathan langsung menolaknya.
Ia justru memberikan kesimpulan bahwa sebenarnya Eva hanyalah berpura-pura menyukai Caleb, dan Eva hanya menganggap Caleb sebagai alat bantu untuk dirinya melarikan diri. Bahkan, Nathan juga mengetahui kalau Caleb pernah melukai dirinya sendiri di kamar. Kemudian, Nathan menunjukkan rekaman CCTV selama listrik padam. Ternyata, ia telah memasang CCTV dengan daya baterai. Lalu terlihatlah Kyoko yang mendatangi Eva dan mereka membicarakan sesuatu. Ini terungkaplah tujuan dari tes itu sebenarnya, yaitu mengarahkan Eva untuk bisa menemukan cara melarikan diri yang dimana Caleb hanya dijadikan umpan, karena latar belakangnya yang cocok. Kemudian, Nathan bertanya apa yang telah ia program ulang di komputernya. Ternyata, Caleb telah membuat suatu protokol agar pintu tetap bisa dibuka meskipun listrik sedang padam. Lalu tiba-tiba listrik padam. Kemudian ketika kembali menyala, ternyata Eva sudah kabur dari ruangannya. Eva melalui lorong dan melihat topeng wajah yang terpajang di sana. Di sisi lain, Nathan mengajak Caleb untuk menemui Eva yang sudah bersama Kyoko. Lalu, Nathan pun langsung menghajar Eva hingga lengannya putus. Namun tanpa ia sadari, ternyata Kyoko menusuknya dari belakang. Ketika Nathan menghajar Kyoko, Eva pun langsung mengambil pisau dan segera menusuknya. Nathan yang terluka parah mulai lemas dan tidak bisa menyerang mereka lagi. Kemudian, Eva mengupgrade dirinya sendiri dengan menempelkan kulit sintetis dari robot percobaan sebelumnya, serta mengenakan pakaian dan menguji Caleb di rumah tersebut. Sementara Eva keluar dari fasilitas, Caleb terus berusaha membuka kunci. Namun tiba-tiba, listrik kembali padam, dan ternyata seluruh protokol keamanan telah diaktifkan kembali. Caleb terjebak di rumah tersebut, sementara Eva pergi ke kota menggunakan helikopter yang seharusnya untuk menjemput Caleb. Sesampainya di kota, Eva membaur dengan manusia di kota tanpa dicurigai sedikit pun. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Wassalam.